Selamat siang Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tirta Suci Agustin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pemerintah terhadap Permintaan Agregat dan Kegiatan Ekonomi Indonesia tahun 2025. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi permintaan agregat dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Mengapa infrastruktur itu penting? Infrastruktur merupakan salah satu instrumen pemerintah yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur membutuhkan pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang sangat besar. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat atau aggregate demand. Infrastruktur ini juga baik dapat kita gunakan untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya tarik investasi. Pada tahun 2025 ini, anggaran infrastruktur dalam RAPBN mencapai sekitar 400,3 triliun. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang menarik untuk dianalisis dari sisi ekonomi makro. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur Indonesia tahun 2025. Pada tahun 2025 ini, anggaran infrastruktur sebesar 400,3 triliun dialokasikan untuk berbagai sektor. Di antaranya adalah konektivitas dan transportasi seperti jalan umum, jalan tol, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu juga mencakup irigasi dan bendungan, energi dan ketenaga listrikan, serta infrastruktur digital. Beberapa target pembangunannya antara lain pembangunan jalan nasional sepanjang 159,1 km, jalan tol 207,8 km, jembatan baru sepanjang 4.993,4 meter, pembangunan atau pengembangan bandara di 5 lokasi, serta pelabuhan laut di 39 lokasi. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan memperbaiki konektivitas antar wilayah. Lanjut, di sini kita ada permasalahan yang perlu kita analisis. Walaupun pembangunan infrastruktur memberikan banyak manfaat ya, terdapat beberapa permasalahan yang perlu kita harus perhatikan. Pertama itu ada anggaran yang besar, karena pembangunan infrastruktur membutuhkan sumber daya pemerintah yang cukup besar. Yang kedua, ada efektivitas pembangunan, yaitu apakah proyek yang dibangun benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Yang ketiga, itu ada pemerataan, karena manfaat pembangunan belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan, karena infrastruktur membutuhkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan dalam jangka panjang. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan utama, yaitu apakah peningkatan pengeluaran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aktivitas ekonomi? Di sini kita ada teori permintaan agregat. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan teori permintaan agregat atau aggregate demand. Secara sederhana, permintaan agregat dirumuskan sebagai AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. C ini merupakan konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, sedangkan X dikurangi M merupakan ekspor neto. Dalam kasus pembangunan infrastruktur, komponen yang paling berlangsung mengalami perubahan adalah G atau pengeluaran pemerintah. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa pun juga meningkat. Hal tersebut kemudian dapat mendorong perusahaan meningkatkan produksi dan aktivitas ekonominya. Lanjut untuk menganalisis, masih di dalam menganalisis permintaan agregat. Di sini bagaimana infrastruktur mempengaruhi AD. Jadi pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi beberapa komponen dalam permintaan agregat. Pertama, melalui pengeluaran pemerintah atau G, pembangunan infrastruktur meningkatkan permintaan terhadap bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, alat berat, dan tenaga kerja.
Kedua, melalui konsumsi atau C. Ketika pembangunan menciptakan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat meningkat. Pendapatan tersebut kemudian dapat meningkatkan konsumsi. Dan yang ketiga, melalui investasi atau I, infrastruktur yang lebih baik dapat mengurangi biaya dan hambatan dalam menjalankan usaha, sehingga dapat meningkatkan minat investasi. Dan yang terakhir, melalui ekspor neto atau X-M, infrastruktur transportasi dan logistik yang lebih baik dapat meningkatkan daya saing serta mendukung kegiatan ekspor. Lanjut, di sini kita ada mekanisme dampak ekonominya. Kalau kita lihat dari mekanismenya secara sederhana, prosesnya dimulai melalui pembangunan infrastruktur, yang dimana pembangunan tersebut meningkatkan pengeluaran pemerintah atau G, kemudian permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Peningkatan permintaan tersebut mendorong produksi, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat ini meningkat, konsumsi juga dapat meningkat. Di sisi lain, infrastruktur yang semakin baik dapat mendorong investasi. Jadi, pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak ekonomi baik dalam jangka pendek melalui peningkatan permintaan ataupun dalam jangka lebih panjang melalui peningkatan efisiensi dan investasi. Selanjutnya, di sini ada dampak terhadap kegiatan ekonomi, yang dimana dari mekanisme tersebut terdapat beberapa dampak terhadap kegiatan ekonomi. Di sini ada 4 dampak. Yang pertama adalah produksi, yaitu adanya permintaan tambahan dapat mendorong perusahaan meningkatkan output. Yang kedua adalah kesempatan kerja, karena pembangunan menciptakan lapangan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah pendapatan. Yang ketiga ada pendapatan, yang dimana pekerja memperoleh pendapatan yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi. Yang keempat itu ada investasi, karena infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi dan daya tarik investasi. Pada tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% dibandingkan 5,03% pada tahun 2024. Namun perlu saya tekankan bahwa pertumbuhan 5,11% ini tidak dapat dianggap semata-mata disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, karena pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan untuk rekomendasi solusinya berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa rekomendasi. Di sini saya ada 6 rekomendasi. Yang pertama itu bisa dapat kita lakukan pembangunan harus tepat sasaran, yang dimana terutama proyek yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial tinggi. Yang kedua, perlu memperkuat pengawasan agar penggunaan anggaran itu transparan, efisien, dan sesuai target. Yang ketiga, pemerintah dapat melibatkan UMKM agar usaha lokal dapat masuk dalam rantai pasok pembangunan. Yang keempat, perlu memperkuat pemerataan pembangunan, terutama pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Yang kelima, harus menjaga keberlanjutan, yang dimana termasuk menyediakan sistem dan anggaran pemeliharaan setelah proyek selesai. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendorong investasi produktif, sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar mendukung kegiatan usaha. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pembangunan infrastruktur pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang dapat dianalisis melalui teori permintaan agregat. Komponen yang paling langsung terpengaruh adalah G atau Government Expenditure. Ketika pengeluaran pemerintah ini meningkat, permintaan agregat dapat meningkat dan kemudian mendorong produksi serta kesempatan kerja. Dalam jangka panjang, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi, konektivitas, dan investasi. Namun, pembangunan infrastruktur bukan satu-satunya faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, inti dari analisis ini adalah pembangunan infrastruktur, G meningkat, AD meningkat, aktivitas ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi.
Demikian presentasi saya mengenai analisis dampak pembangunan infrastruktur pemerintah terhadap permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi Indonesia tahun 2025. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kebijakan pengeluaran pemerintah, pembangunan infrastruktur, permintaan agregat, dan aktivitas ekonomi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat siang.